Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Haleluya. Kembali kita berjumpa di rumah Tuhan untuk kita sama-sama mengikuti ibadah pada minggu ini. Di minggu ketiga di bulan, apa nih? Bulan 5 ya? Bulan Mei. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, minggu ini bukan minggu yang biasa-biasa saja. Ini juga merupakan minggu spesial buat kita umat Kristiani. Tapi terkadang banyak umat Kristiani melewatkannya, terlupakan. Lebih fokus pada Natal, lebih fokus pada Paskah, Jumat Agung, kenaikan. Lupa kalau ada hari Pentakosta. Tepat 10 hari setelah Tuhan Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita umat Tuhan yang tinggal di bumi. Ini menandakan Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Dia boleh naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Tetapi Dia memberikan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam hati setiap kita. Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang memberikan kita kekuatan saat kita sedang lemah. Sadarkah Bapak Ibu Saudaraku terkasih, saat kita sedang jatuh dalam dosa pun, di dalam hati kita seperti ada yang berbicara mengingatkan kita bahwa kita salah. Itulah Roh Kudus yang tidak mau kita jauh dari Tuhan. Karena itu jangan pernah kita tidak menghiraukan keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena keberadaan Roh Kudus sangatlah penting dalam hidup kita. Dan karena itu biarlah pada pagi hari ini kita semua merasakan lawatan Tuhan. Kita mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sama seperti murid-murid pada 2000 tahun yang lalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan bahkan saat mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka bisa melakukan hal-hal besar yang mereka tidak pernah lakukan dalam kehidupan mereka. Seperti Petrus, saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, khotbahnya yang pertama langsung 3.000 orang bertobat. Bahkan bukannya bertobat, mereka pun dibaptis dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita ini adalah umat-umat Tuhan, kita murid-murid Tuhan. Kita diutus untuk jadi saksi-saksi Tuhan di bumi ini. Kalau dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan dengan kuasa itu kita dimampukan untuk jadi saksi-saksi Tuhan. Kita dimampukan Tuhan untuk bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Di luar sana banyak orang-orang yang sedang butuh jamahan Tuhan, butuh lawatan dari Tuhan, dan butuh tangan-tangan kita yang menjangkau mereka. Karena itu mari Bapak Ibu, kita buka hati kita selebar mungkin. Roh Kudus memang sudah ada di hati kita. Dan biarlah pada pagi hari ini di hari Pentakosta kembali kita mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus memenuhi setiap kita pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan berkarya bagi setiap kita. Apapun yang Tuhan mau kerjakan pada pagi hari ini buat setiap kita, biarlah Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu sejenak buat Bapak Ibu untuk masuk dalam saat teduh di hadapan Tuhan. Kita datang pribadi lepas pribadi pada Tuhan. Firman-Nya yang berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dan Roh Kudus ada. Roh Kudus bertata dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus saat pagi hari ini mengingatkan ada dosa, ada salah, ada pelanggaran yang kita lakukan, maka segeralah kita mohon ampun pada Tuhan. Biar Tuhan menyucikan, menguduskan kita pada pagi hari ini. Sehingga kita layak untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa layak untuk menerima lawatan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kuasa-Nya dicurahkan atas kita. Dipenuhi atas kita. Sehingga kita dimampukan Tuhan untuk jadi saksi-saksinya. Lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Lewat setiap langkah kehidupan kita, mujizat terjadi. Karena kuasa-Nya mengalir dan memenuhi kehidupan kita.
Biarlah Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Tuhan, dimuliakan. Dan biarlah Roh Kudus-Nya diberikan atas kita, dicurahkan atas kita. Dialah Roh penghibur, Dia penolong, Dia yang sumber kekuatan ini. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Dan kami pagi hari ini menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dia dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa. Urapi kami semua pagi hari ini, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua berdiri, kita naikkan pujian dari awal. Sama-sama kita mau katakan, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah, datanglah sekarang, datanglah sekarang dan penuhilah kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kami pagi hari ini. Urapi kami Tuhan, sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Mari urapilah setiap kami Tuhan, urapi umat-Mu pagi hari ini dengan urapan yang baru. Katakan dengan lembut, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu, ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu Tuhan, penuhi ya Roh Kudus, Roh
kami hamba-Mu. Ini hamba-Mu, ya Roh Kudus, Roh Kudus. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang. Datanglah penuhi kami. Datanglah sekarang, penuhi kami. Bawa kerinduan-Mu, bahwa Engkau rindu dipenuhi oleh Roh Kudus pagi hari ini. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami, ya Roh Kudus. Urapi kami Tuhan. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami, nyatakan karya-Mu di tengah kami, ya Roh Kudus. Engkau Roh penghibur, Engkau penolong kami. Urapi kami dengan api Roh-Mu Tuhan, dengan api. Sekali lagi katakan, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi, urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan api Roh, dengan api Roh. Datanglah, datanglah sekarang Tuhan, penuhi kami, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Roh-Mu. Roh-Mu yang menjadi roh penghibur dalam hidup kami. Roh-Mu yang menjadi penolong buat kami. Roh-Mu yang menjadi penolong buat kami, memberi kekuatan baru buat hidup kami. Ya Roh Kudus, jamah kami pagi hari ini. Jamah lawat umat-Mu pagi hari ini. Urapilah dengan urapan yang baru. Kami rindu, kami mengalami sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Urapi kami, jamah kami, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Datanglah sekarang Tuhan, penuhi kami
Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Bahwa kita dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat Rohnya turun atas kita dan memenuhi setiap kita. Keberadaan kita di muka bumi ini bukan sekedar cuma numpang hidup, menghabiskan waktu 70 tahun, 80 tahun. Tapi kita adalah agen-agen surga. Membawa berita kebenaran, berita Injil Tuhan ke seluruh bumi. Memenangkan jiwa bagi hormat nama Tuhan. Tidak ada artinya kita sukses, kita berhasil dari pekerjaan, usaha, kuliah, tapi semuanya itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak bisa bersaksi bahwa semuanya itu karena Tuhan. Dan kita hanya bisa dimampukan oleh Roh-Nya. Karena itu mari Bapak Ibu, bawa kerinduanmu pagi hari ini untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Biar Roh Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi saksinya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Apapun yang menjadi profesi kita pada hari ini yang Tuhan taruh buat hidup kita. Agar lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Makin banyak jiwa-jiwa ini menangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Makin banyak jiwa-jiwa yang bersorak-sorai meninggikan Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh-Ku. Mari pulihkan hidup kami Tuhan. Pulihkanku, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Saat ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian kami. Sukacita surga turun atas kami. Dan kami mau lompat memuji-Mu, memuliakan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Kurang kompak, kurang keras. Sekali lagi, bagaimana kabarmu pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Orang-orang yang luar biasa pasti semangatnya juga luar biasa. Amin. Semangat memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Anggur baru tercurah di tempat ini karena Roh Kudusnya tercurah bagi kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita katakan.
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bekerja bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan, saat pembebasan tiba. katakan dengan imanmu, belenggu dosa telah dipatahkan. Haleluya. Mari jemaat Cibunar bersorak bagi Tuhan. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan Sukacita, sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama sekali lagi kita menaikkan pujian dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari Bapak Ibu katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bekerja bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Cuma saja anggur baru, berikan tanganmu. Anggur baru tercurah, Penuhi setiap umatnya dengan sukacita. anggur baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya di tempat ini. Nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Yeah. Nyata kuasa Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian yang berkata bahwa ada gerakan roh Tuhan di sini. Dan dalam syairnya ada di timur, di barat. Biar enggak saling-saling begini-begini, biar kompak. Ayo kita sepakat dulu, timurnya sebelah mana? Timur sana ya, ya tante ya. Karena matahari datangnya dari sana, betul. Timur, barat, utaranya? Utara sana, selatan. Jadi jangan salah ya. Timur, barat, utara, selatan. Jadi kalau kita nunjuk jangan utaranya di sono, jangan. Timur, barat, utara, selatan. Oke, kita naikkan pujian ini dengan semangat. Ada gerakan roh Tuhan di tempat ini. Haleluya. Biar roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Sukacitanya dilimpahkan atas setiap kita. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dengan semangat di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Di timur, di barat. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Sekali lagi katakan dengan iman, ada gerakan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Amin. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Di timur, di barat. Di timur, di barat.
Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Sama-sama kita mau katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan dengan semangat, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan roh Tuhan di tempat ini. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Amin. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Di timur, di barat, utara, selatan. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Sebab Tuhan sudah memberikan kuasanya bagi kita. Kita naikkan satu pujian lagi. Ku diberi kuasa. Haleluya. Mari lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tunjukkan semangatmu, sukacitamu di hadapan Tuhan. Oh! Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kaki. ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawan? sungguh besar, Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sama-sama sekali lagi kita katakan, ku diberi kuasa, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Tuhan ada bersamaku, siapa jadi? bila Tuhan ada bersamaku, Bila Tuhan ada bersamaku, siapa sekali lagi jadi katakan, bila Tuhan ada bersamaku, Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar, Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Oke, puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita menggenapi firman-Nya. Dan dalam perjalanan setiap langkah hidup kita, tanda mujizat menyertai setiap langkah kita. Sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggal di dalam kita. Dan itu menjadi sumber, menjadi bukti sumber kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini, bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi umat Tuhan
yang selalu membuktikan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Melalui hidup kami yang diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, kami boleh bersaksi membuktikan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah hari ini, pagi ini ya Tuhan, di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah hamba-Mu ini diberikan kuasa berkata-kata, diberikan kuasa untuk mengajar umat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar boleh Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan Roh Kudus di tengah-tengah kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini kita bersyukur pada hari ini kita memperingati Pentakosta ya. Hari turunnya Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kita memperingati Minggu Pentakosta. Kita tidak lagi berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya, kita tidak lagi menunggu-nunggu Roh Kudus begitu ya. Ya, kita tidak lagi berdoa untuk turunnya Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya. Ada beberapa yang saya melihat gereja-gereja tertentu berdoa untuk turunnya Roh Kudus. Ya. Itu keliru ya. Itu Roh Kudus sudah turun, sudah dicurahkan buat kita. Kita sudah diurapi dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mesti kita kobarkan. Ya. Kita mesti gelorakan di dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bekerja melalui karunia. Maka firman Tuhan hari ini berbicara tentang mengobarkan karunia roh kita. Judul pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah mengobarkan karunia roh kita. Dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Mengapa ini tidak bisa maju? Apa mundur dulu baru maju ya? Oh iya, kayaknya mundur dulu baru maju ya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai 6. Aku mengucap syukur kepada Elohim yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau, ya Timotius di sini ya maksudnya, dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku, supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Luis dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup juga dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Elohim yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah nasihat, pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Nampaknya di sini Timotius sudah mulai jenuh, sudah mulai lelah dalam melayani Tuhan. Nampaknya di sini Timotius sudah mulai mengalami yang namanya kemunduran dalam hal rohani. Maka Paulus di dalam doanya teringat akan Timotius. Maka dia mengirimkan surat ini kepada Timotius. Nasihatnya luar biasa, supaya Timotius ingat akan iman orang tuanya, neneknya, ibunya. Ya. Dan iman itu juga harus terus hidup di dalam dirimu, Timotius. Ya. Juga diingatkan akan Timotius yang berjuang dengan air mata. Ya. Yang di sini Paulus mengingatkan engkau telah mencurahkan air matamu dan aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ya. Jadi dengan roh Rasul Paulus nampaknya mengingatkan Timotius akan hidupnya, akan komitmennya di dalam melayani Tuhan. Maka di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengingatkan supaya engkau Timotius mengobarkan karunia Tuhan yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Ya. Jadi di sini Timotius diberikan ya. Oh, belum dinyalain. Peringatan Rasul Paulus kepada Timotius menjadi peringatan kita sekarang. Ya, Bapak Ibu. Pesan dan penekanannya sama, supaya kita juga mengobarkan karunia roh yang ada pada kita. Dan biarlah roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Dan karunia-Nya ada di dalam kita. Ajakannya pagi hari ini, marilah kita mengobarkan karunia roh yang ada pada kita. Amin. Marilah kita mengobarkan karunia roh yang ada di dalam diri kita. Tadi saya beritahukan bahwa kita itu setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita memperoleh karunia Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita, perlu kita aktifkan, perlu kita kobarkan lagi. Ya, karena seringkali kita menghadapi berbagai banyak masalah, pergumulan, tantangan, cobaan, godaan, apalagi tekanan-tekanan hidup yang menyebabkan karunia-karunia roh itu, bahkan roh kita mati, bahkan bisa juga padam. Ya. Maka hari ini di Minggu Pentakosta ini penekanannya sama, ajakannya sama, seperti ketika Rasul Paulus memperingatkan Timotius. Maka hari ini pun kita mengorbankan karunia roh yang ada dalam diri kita. Amin. Wah, aminnya pelan ya. Amin. Karunia roh itu mesti kita kobarkan, Bapak Ibu. Jangan sampai karunia roh itu mati. Ya. Tidak berkembang. Ya. Tidak aktif. Nah, ini hati-hati. Ya. Kalau sampai karunia roh kita, bahkan roh kita sendiri itu mati, tidak aktif, tidak berkembang, nah ini yang bahaya.
Ini yang bahaya. Maka lagi bukan karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, tapi karunia roh jahat bekerja di dalam diri kita. Ya, ini yang mesti kita waspadai. Ini yang mesti kita renungkan. Karunia roh yang ada di dalam diri kita, sejak kita menerima Tuhan Yesus, itu mesti kita kobarkan. Itu mesti kita nyalakan. Ya, seperti bait suci di Yerusalem, bait suci di rumah Tuhan, apinya itu tidak boleh mati. Ya, pelita itu tidak boleh mati. Maka pelayan-pelayan Tuhan, imam, Lewi itu selalu bertugas untuk menjaga api itu supaya tidak mati. Api itu mesti harus tetap menyala, berkobar. Ya. Karena ruang-ruang bait suci itu perlu diterangi dengan api. Kalau ruang-ruang bait suci itu tidak diterangi oleh api, maka terjadi sesuatu. Bukan lagi bait suci, tapi bait roh jahat. Karena di situ ada api, di situ ada kuasa, di situ ada karunia, di situ ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Hidup kita mesti api itu, roh itu, karunia itu mesti tetap harus menyala. Jangan biarkan api itu padam. Jangan biarkan api itu, roh itu, karunia itu mati di dalam kehidupan kita. Mari kita terus kobarkan, nyalakan karunia roh yang ada dalam diri kita. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah hari ini yang perlu kita renungkan, bagaimana mengobarkan karunia roh kita itu. Ya. Bagaimana mengobarkan karunia roh kita itu. Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, kita menemukan 3 cara ya untuk kita mengobarkan karunia roh kita itu. Yang pertama adalah dengan mengejar hal yang benar. Ayatnya dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan. Tetapi engkau, hai manusia Elohim, ini kepada Timotius juga ya, jauhilah semuanya itu, ya. Apa yang dijauhi adalah semua harta atau pemuasan nafsu duniawi. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Elohim yang memberikan hidup kepada segala sesuatu di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang pertama, untuk kita dapat mengobarkan karunia roh di dalam hidup kita, kita mesti mengejar dan melakukan hal yang benar. Hal yang benar di sini diungkapkan, didaftarkan, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini tidak bisa dilaksanakan atau dikejar tanpa karunia roh. Ya. Dengan karunia roh lah kita dapat mengejar dengan sungguh
segala keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Roh itulah yang memampukan kita. Roh itulah yang mengobarkan semangat kita untuk mengejar hal ini. Tetapi dari diri kita mesti punya usaha, punya niat. Ya. Memfokuskan diri kepada pemuasan nafsu duniawi dalam konteks ayat 10, ayat sebelumnya, akan membuat semangat melayani kita menjadi pudar karena motivasi yang salah. Sebaliknya, jika keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan yang menjadi fokus pengejaran kita, kita akan semangat bergairah bagi Kristus. Kita nggak mampu Bapak Ibu untuk melakukan hal yang benar tanpa karunia Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Bapak Ibu bisa semangat beribadah hari ini karena Roh Kudus. Teman-teman yang melayani bisa semangat, ya, multimedia, sekolah minggu bisa semangat karena ada karunia Roh Kudus dalam diri mereka. Kadang pergumulan sekali beribadah, betul gak? Tadi pagi kami aja udah ada eksiden tadi pagi. Karena anak kami si Gama itu gak mau tidur katanya. Iya, cas, bangun. Gak ada alasan. Kadang hal-hal seperti itu mesti kita belajar terus mengusahakannya. Ya, nggak lagi dengan kesabaran, nggak lagi dengan kelembutan, tapi dengan karunia sap. Ya, kami bersyukur ya, 10 hari kami mengalami sakit. Ya, bergantian juga dalam kondisi masih sakit begitu ya. Saya kena dulu, baru kena istri saya sempat dirawat di RSUD Tarakan situ ya. Dia pergi sendiri, dia urus sendiri. Karena saya harus jaga pasukan yang sakit juga. Ya, saya dalam kondisi sakit, saya harus jaga sakit, istri saya sakit, udah mah kayaknya kamu udah gak bisa tertolong lagi. Udah parah kamu mah, saya bilang. Udah berangkat, saya bilang. Ambil berdoa saya di rumah biar dia diberikan kekuatan. Ya, puji Tuhan semuanya langsung ditangani, periksa darah, itu luar biasa ya. Pelayanan rumah sakit sekarang ya. Kalau dulu, saya paling kesel sama pelayanan rumah sakit. Paling gak mau pakai BPJS. Pokoknya udah, Pak, gimana Pak, pakai BPJS? Enggak, saya bayar sendiri. Oh langsung cepet, ada kamar, sap gitu kan, kalau nggak pakai BPJS. Tapi sekarang puji Tuhan, ya pelayanannya sudah semakin meningkat. Ya, istri saya dirawat, ya, tapi nggak kuat juga dia, pulang aja Pak, karena ngelihat kami yang di rumah. Ya saya sambil inilah katanya. Berapa jam? Siang ya, saya datang ke sana. Saya tanya dokter, wah bagus semua nggak ada masalah. Ya, semua bagus. Saya lihat, mantap saya bilang. Pelayanan luar biasa, baru berapa jam udah diperiksa semua gitu ya. Dan hasilnya sudah ada langsung gitu ya. Akhirnya istri saya bisa pulang jam-jam 11-12 begitu ya. Hari Minggu itu Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, ya kami urus bersama, tapi lebih banyak beliau, ya istri saya yang mengerjakan. Karena saya lebih banyak istirahat. Ya puji Tuhan sampai hari ini kami semua sehat. Ya, kalau dibilang itu COVID. COVID lagi ya. Oh COVID. Tapi itu ya,
karunia roh itu mesti kita kobarkan. Karunia roh itu mesti kita nyalakan melalui kita mengejar hal-hal yang benar. Jangan mengejar hal-hal yang di luar kebenaran. Akan membuat motivasi kita salah. Hati kita akan jadi mudah lelah, lesu, ya, jenuh. Kalau motivasi kita salah. Kalau yang kita kejar itu salah. Maka ketika kita mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, dan kesabaran, maka roh kita menyala-nyala, roh kita berkobar-kobar, karena ada yang kita mau kejar, kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Paulus, luar biasa Paulus, mengejar panggilan sorgawi itu. Dia berlari-lari mengejar, dan dia berjuang untuk mendapatkannya melalui karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Melalui karunia Roh Kudus yang menyala-nyala dalam diri kita. Maka fokus kita dulu benar dulu. Ya. Ketika fokus kita benar, motivasi kita benar, mengejar kita hal yang benar, maka roh kita berkobar-kobar, maka kita semakin bergairah bagi Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu cari di dalam ibadah? Fokus Bapak Ibu apa? Kita fokusnya apa ibadah? Kalau fokus kita benar, motivasi kita benar, maka roh kita berkobar-kobar. Ya, tapi kalau fokus kita, motivasi kita, ya, hanya untuk nafsu duniawi, pemuasan, akan cinta uang. Saya pernah mengajar berkhotbah di sini, kalau hidup kita selalu dipenuhi dengan kekhawatiran, ya, kekayaan, nafsu duniawi. Kita beribadah juga mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Fokus kita salah, maka roh kita makin lama, makin redup, akhirnya mati. Tetapi kalau fokus kita mengejar hal yang benar, yang ini, kita beribadah dengan sungguh, kita setia, ya, kita kasih, maka kita akan semakin bergairah di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengobarkan karunia roh dalam diri kita. Yang kedua adalah dengan melayani sesama. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Elohim. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Elohim. Jika ada orang yang melayani, baiknya ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Elohim, supaya Elohim dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita mengobarkan karunia Tuhan yang ada dalam diri kita dengan kita melayani satu seorang dengan yang lain. Ya. Sejak lahir Tuhan memberikan kita bakat, talenta. Sejak kita terima Tuhan Yesus, kita diberikan masing-masing dari kita karunia. Ya. Jadi talenta dan bakat itu berbeda konteks. Ya. Talenta adalah bakat yang diberikan Tuhan sejak kita lahir. Ada bakat, setiap kita ada bakat. Setiap kita punya talenta. Ya.
Tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita diberikan karunia. Masing-masing kita diberikan karunia. Entah karunia apapun yang Tuhan berikan kepada kita, sebagai contoh tadi ayat yang ini, ada karunia berbicara, ya, seperti kami hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kami diberikan karunia untuk berbicara. Baiklah ia menyampaikan sebagai orang yang berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya karunia melayani, lakukan itu dengan kekuatan, dengan anugerah Elohim. Tujuannya supaya Tuhan Elohim dimuliakan dalam segala sesuatu. Jadi kita punya karunia masing-masing. Karunia apapun yang Tuhan taruh di dalam hati kita, kita harus pergunakan itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah melihat ada orang tidak punya tangan. Ya, bahkan tidak punya kaki, kakinya cuma segini. Tapi dia tahu karunia yang ada di dalam diri kita, dalam dirinya. Dia bisa dengan tangan yang tidak ada, cuma sepotong, yang ini cuma begini doang. Ya, dia bisa memainkan alat musik. Ya. Bahkan dengan dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia bisa menyanyi. Dia tahu, mungkin dia bukan orang Kristen ataupun orang Kristen. Dia tahu karunia yang diberikannya Tuhan kepada dia. Dia pergunakan, Bapak Ibu. Dia nggak mau sia-siakan hidupnya itu untuk tanpa melayani. Tanpa menggunakan karunia untuk melayani dan memberkati banyak orang. Bapak Ibu, orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki aja mau memberi diri untuk melayani sesama melalui karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Masa kita enggak? Ya, Roh Kudus memberikan kita rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Elohim adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada seorang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang lain diberikan iman, karunia iman. Dan kepada yang lain diberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang lain diberikan karunia kuasa untuk mengadakan mujizat. Karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam roh. Karunia untuk berbahasa roh. Dan karunia untuk menafsir bahasa roh. Semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ada karunia yang bersifat umum, mengajar, melayani. Ada karunia yang bersifat khusus seperti roh itu menghendaki orang itu untuk melakukannya buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada orang berkarunia berbahasa roh, dia gunakan itu untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Jangan punya karunia bahasa roh sombong. Baru punya karunia bahasa roh aja udah sombong. Beli sayur pakai bahasa roh. Ya, sombong. Saya kan dulu dari kecil ini di Pentakosta, Bapak Ibu ya. Jadi ajaran Pentakosta itu belum dipenuhi Roh Kudus kalau belum berbahasa roh. Ya, jadi saya tuh ikut retret tuh, beberapa kali kagak ada dapat bahasa roh. Ikut KKR, altar call, yang keluar bukan bahasa roh tapi
ini semua air mata. Dan pulang dari retret di bus diomongin saya. Belum dapat bahasa karunia roh, bahasa roh tuh. Gak bakalan masuk surga. Wih, saya sedih Bapak Ibu. Di rumah. Wah, harus punya nih. Jadi kalau di gereja sekarang saya ikut-ikutin dulu ya. Wah, ngomong apalah begitu saya ikutin. Wih, udah bahasa roh. Daulat. Iya. Dan saya cuma ikut-ikutan. Ya, wah, beberapa kali saya sampai keluar dari gereja Pentakosta kagak dapat bahasa roh. Saya dapat bahasa roh malah di GBI Cibunar. Ya, saya di sini kalau nggak salah Om Yan yang waktu itu berbicara tentang Roh Kudus. Almarhum ya, Om Yan Iskandar. Tuhan, saya rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saya nggak bilang saya mau minta bahasa roh, ntar nggak dikasih lagi kan. Tiba-tiba saya berbahasa roh Bapak Ibu. Tapi itu bukan ukuran seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena karunia-karunia setiap orang itu punya secara khusus diberikan Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau dalam diri orang itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya karunia bahasa roh, jangan nangis, jangan kecewa. Ya. Siapa tahu Bapak Ibu diberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau punya karunia menafsirkan bahasa roh, mesti diceritakan, diungkapkan, jangan didiemin. Si Riko ngomong bahasa roh di sini, ada yang menafsirkan dong. Dia ngomong apa itu? Misalnya, ada karunia yang menafsirkan bahasa roh. Tapi kalau nggak ada ya jangan dipaksa-paksain. Si Riko lagi berdoa minta jodoh kali bahasa rohnya kan. Jangan dibilang begitu. Menghakimi itu. Ya, jadi setiap orang diberikan karunia. Minta sama Tuhan. Tuhan tanya sama Tuhan, karunia saya apa? Ya, apa yang Tuhan berikan karunia dalam diri saya? Ketika kita tahu karunia itu dan pasti ada karunia itu, maka kita lakukan di dalam pelayanan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Melayani sesama dengan karunia. Indah sekali saudara kalau kita semua melakukan pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Ada yang menyediakan makanan, itu karunia melayani itu Ibu Ani ya. Bapak ibu-ibu yang ada di kaum wanita menyediakan makanan. Kami kemarin di GB Hikmah ulang tahun. Ada yang bawa sate, ada yang bawa macam-macam. Saya bingung jadi makan apa ini. Semuanya indah. Karena semuanya datang untuk melayani, membawa makanan masing-masing. Ya, apapun pelayanan, apapun karunia kita yang Tuhan berikan, mari kita layani Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, mengobarkan karunia roh dalam diri kita dengan memberitakan Injil. Ya, ini sebenarnya sudah sering kita dengar. Mengobarkan karunia roh dengan memberitakan Injil. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan pesan bagi kita orang percaya dan murid-muridnya, supaya kita pergi memberitakan Injil. Kita dipanggil untuk menuntaskan amanat agung. Ya. Kuasa, keraguan atau kebimbangan dalam hal ini akan membuat kita jalan di tempat, tidak ada kemajuan. Bahkan keraguan membuat kita tidak menerima apa-apa saat berdoa. Jadi jangan ragu Bapak Ibu memberitakan Injil.
Ya, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan Injil, beritakan firman Tuhan, beritakan nilai-nilai Alkitab yang Bapak Ibu ketahui secara sederhana. Ya. Misalnya Bapak Ibu punya kesaksian pertolongan Tuhan karena disembuhkan dari sakit penyakit, ceritakan itu kepada orang lain. Ya, sederhana saja, tidak usah dari ayat sini kita berbicara Bapak Ibu, ya, saudara, bahwa Tuhan, jangan begitu, nggak usah terlalu harus begitu. Apa yang Bapak Ibu miliki kesaksian pertolongan Tuhan itu yang Bapak Ibu ceritakan kepada orang lain. Ya, karena yang mengutus atau memberi amanat adalah Tuhan yang bangkit, serta menang atas maut. Kita tidak perlu ragu untuk melangkah. Jangan ragu lagi untuk melangkah. Belajar untuk memberitakan Injil. Ya, yang paling gampang pada karyawan yang belum Kristen. Ya, pelan-pelan ya kita omongin, kita bicarakan tentang firman Tuhan. Mulai dengan doa dulu, doa dan puasa, tapi target sasarannya ada. Ya, saya ingin memenangkan orang ini. Kita doakan dulu, kita bawa dalam puasa. Tuhan kasih kesempatan untuk kita berbicara kepada orang itu, memberitakan firman Tuhan. Ya, sampai dia mengalami pengalaman dengan Tuhan. Saya punya kesempatan Bapak Ibu mengajar di berbagai universitas yang non-Kristen. Mahasiswanya mahasiswa non-Kristen, Buddha, Hindu, Islam. Setiap ada kesempatan saya mengajar tentang konsep tentang Tuhan, karena agama ya, saya selalu sisipkan tentang Tuhan Yesus. Ya, tidak jarang ada beberapa yang minta didoakan, bersyukur saya. Ya, mereka bisa menerima Tuhan Yesus di dalam diri mereka secara pribadi. Ada kesempatan, ini pas nih momennya, topik ini, saya udah doakan, saya puasa, saya bikin slide yang bagus, ya, sampai akhirnya ada beberapa. Saya bersyukur Bapak Ibu. Ada kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Ada kesempatan kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Sampai kita akhirnya dapat bersukacita dan mengobarkan karunia roh dalam diri kita. Kuasa berbicara tentang pre-otoritas. Di dalam pemberitaan Injil ada penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita diperintahkan untuk pergi. Terang tidak seharusnya terus berkumpul dengan terang. Ya, Bapak Ibu jangan ke gereja terus. Semuanya terang, jadi keterangan. Ya. Garam tidak harus terus berada dengan garam. Garam semuanya garam habis, itu makanan enggak enak. Ya. Kita harus melangkah keluar dan menjangkau dunia yang ada di dalam kegelapan. Ya. Kita diperintah untuk membaptis, menggabungkan mereka yang kita jangkau dalam tubuh Kristus, di dalam keluarga Tuhan. Kita diperintahkan untuk mengajar mereka yang telah dijangkau, didewasakan untuk menjangkau orang lain lagi, demikianlah seterusnya. Jadi hari ini kita belajar tentang mengobarkan karunia roh. Bagaimana mengobarkan karunia roh? Yang pertama dengan mengejar hal yang benar. Yang kedua dengan melayani sesama. Dan yang ketiga dengan memberitakan Injil. Mari kita kobarkan karunia roh dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya undang kita nyanyikan satu lagu, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami seringkali Tuhan memadamkan roh kami, karunia roh kami dalam diri kami. Kami sering tidak mempedulikannya. Kami sering tidak mengindahkan Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Karunia yang mau terus bekerja dalam diri kami. Kami sering kali menekannya Tuhan. Sehingga kedagingan, nafsu duniawi yang seringkali muncul dalam kehidupan kami. Hari ini kami diperingatkan oleh Tuhan, dinasehati oleh Tuhan untuk mengobarkan karunia roh dalam diri kami. Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dinyatakan dalam ibadah kami hari ini. Sehingga hati kami berkobar-kobar dengan karunia roh dalam diri kami. Saya undang kita bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa aku haus akan Engkau, haus akan Engkau Roh Kudus. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari angkat tangan kita di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, kaum wanita nyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, penuhilah kami, puaskan kami oleh kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, Roh Kudus. Mari kaum pria, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mata. Mari sama-sama, mari kita angkat tangan kita, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalir memenuhi hidup kami. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah
Amin, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, memenuhi kami semua. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalir, 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 mengalir Kau Roh Kudus di hati kami. Penuhi hati yang rindu, yang haus, dalam nama Yesus, haleluya. Mengalir, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tempat ini mengalirlah sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, tuntun langkah kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami. Haleluya, terima kasih ya Roh Kudus. Bakar hati kami. Roh Kudus, nyalakan api Roh Kudus dalam hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Roh Kudus. Kami bersyukur ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kami. Roh Kudus memberi kekuatan penopangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memberikan kuasa untuk kami berkata-kata, untuk kami melayani dan memberitakan Injil. Roh Kudus memberi kami kasih dalam keluarga kami. Mungkin kasih itu sudah mulai padam dalam diri kami sebagai suami istri, orang tua terhadap anak-anak. Roh Kudus, kobarkan lagi kasih dalam diri kami hari ini, pagi ini.
Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, ya Tuhan Roh Kudus. Yang lemah tubuh karena banyaknya gangguan kesehatan, kuatkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami yang kekurangan keuangan. Roh Kudus mampukan kami untuk tetap fokus kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memberikan kuasa untuk mengatur segala usaha pekerjaan. Roh Kudus memberikan kami keahlian, kecakapan untuk mengatasi segala persoalan-persoalan keuangan, bisnis, usaha, dan segala apapun yang kami hadapi kerjakan. Roh Kudus, berikanlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami terus dikorbarkan, terus bergelora, bergairah di dalam diri kami, sehingga hidup kami semakin menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta Dola Tambunan. Kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan seluruh bagian dalam kehidupannya. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar sampai dengan pertengahan ibadah kami ini. Dan bahkan kami juga sama-sama sudah belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu terus tertanam di dalam hati kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami kini tiba saatnya akan memberikan persembahan kami. Sudah begitu banyak berkat Tuhan yang kami nikmati dalam kehidupan kami, dan ajar kami memberi persembahan ini dengan ketulusan hati kami seberapapun itu yang ada pada kami. Dan biarlah persembahan itu berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk memberi persembahan. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Tuhan sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga. Sama-sama kita katakan, hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya
selamanya. Puji nama Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman untuk pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah ini, untuk firman yang sudah kami dengar. Kami menyadari betul bahwa dalam hidup kami membutuhkan Roh Kudus. Seringkali kami mengabaikan, padahal ketika kami percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, saat hari ini kami mau hidup berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami mau lebih mengerti firman. Tolong kami semua ya Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami. Banyak hal yang kami hadapi dalam pergumulan kami, yang secara manusia melebihi kapasitas kami. Tapi kami percaya saat hari ini ada Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memampukan kami melewati lembah kekelaman, lembah bayang maut, dan menuju kepada kemenangan. Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat hari ini, berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Daulat Tambunan. Tuhan, pakai dia tambah hari tambah heran. Biarlah karunia yang ada dalam kehidupan yang Engkau telah berikan nyata di dalam setiap pelayanan, dalam setiap hal yang dia kerjakan. Begitu juga dengan keluarganya, Tuhan berkati. Saat hari ini kami berdoa selalu, biarlah keluarga hamba-Mu terlindungi, disembuhkan dari segala sakit penyakit, dan kalau ada roh jahat yang mencoba mengganggu dari manapun juga, hari ini kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat hari ini kesembuhan totalitas bekerja pada kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Saat hari ini kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Sebelumnya kami berdoa Tuhan bagi pelayanan di tempat ini. Biarlah Tuhan seluruh program yang sudah kami rancangkan, kegiatan yang sudah kami kerjakan, biarlah semuanya ini Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kalaupun ada pergumulan di dalam pelayanan ini, kami percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menyatakan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik bagi pelayanan di tempat ini. Dan kami juga percaya saat hari ini Tuhan, kalau keberadaan pelayanan di tempat ini sudah ada sekian lama, berarti Tuhan Engkau yang menghendaki. Dan kalaupun ada hal kekurangan, Engkau yang mencukupi semuanya, memelihara pelayanan ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pelayanan di tempat ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Tuhan lindungi kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kuasa si jahat yang mencoba menghalangi perjalanan kami pulang, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna, malaikat-Mu mengawal kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri, dan saya serahkan kepada hamba-Nya untuk Haleluya. Buka hatimu, terima dengan iman. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana iman percaya saudara, Bapa menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama-sama mulai pagi ini, siang ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sama-sama katakan
Silakan duduk sebentar, saudara. Silakan duduk sebentar. Oke. Saya bersyukur. Saya merasa yakin bahwa Bapak Pendeta Daulat Tambunan, kalau mau lengkap ya, Pendeta Dr. Daulat Tambunan, sebab beliau sudah S3 dan saya mengucap syukur. Iya, ini bukan basa-basi ya Pak Daulat ya. Lalu yang kedua, saudara, tema bulan ini memang bicara tentang Roh Kudus ya. Nah, mulai dari M1 minggu 1 saya sudah sampaikan kepada saudara, apa tuh? Judulnya apa tuh? Apa? Akrab dengan Roh Kudus. Akrab dengan Roh Kudus ya. Maksud saya gini, saya bukan mau khotbah lagi nih, nanti pada capek. Saudara-saudara, saya mau bacakan salah satu catatan, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ayat 37. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, huruf cetak merah, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, dan barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya, saya ulangi, dari dalamnya, saya ulangi, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tadi Pak Daulat sudah jelaskan tepat sekali. Saudara kan banyak di ya kelompok-kelompok saudara-saudara kita yang lainnya, pikirnya Roh Kudus itu masih ada di awang-awang gitu. Lalu 10 malam kita nyanyi, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. 10 malam nggak terjadi apa-apa. Ada yang mengira nanti kena setrum, tiba-tiba lidahnya terbalik-balik. Dengan pikiran Roh Kudus itu di tempat tinggi, lalu dicurahkan kepada kita, lalu muncullah ekses-ekses yang lain. Saudara, padahal mekanismenya begini, tadi kan firman sudah jelas, dari dalam hatinya, itu Yohanes berapa tadi? Tuhan lupa lagi, berapa? 7, 37, 39. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran sungai hidup. Jadi waktu Bang ini sekedar mengulas saja ya. Pada waktu saya dan saudara terima Tuhan Yesus Kristus, terlahir baru, maka Roh Kudus ada di dalam kita. Sudah di dalam. Jangan nunggu-nunggu lagi dari langit. Nanti yang masuk ke roh yang lain malahan. Jadi mekanisme saya ulangi, dari dalam itu mengalir keluar. Jangan tunggu lagi dari luar. Nanti yang masuk roh-roh yang lain yang tidak karuan. So sudah dijelaskan sekali lagi ini, bahkan sudah banyak yang mengerti, tapi masih ada juga yang salah. Pikirnya Roh Kudus masih di awang-awang, nanti
berdoa 10 malam lalu peletak masuk gitu. Saudara, itu tidak alkitabiah. Itu tidak alkitabiah. Sampai sekarang masih ada kan? Sampai sekarang kan? Ada doa 10 malam, doa 10 malam, doa 10 malam. Padahal sudah ada di dalam kok, di dalam Roh Kudus itu sudah ada di dalam. Ngapain lagi kita nunggu-nunggu yang dari luar? Itu saya percaya banyak di antara saudara sudah mengerti. Tapi siapa tahu kan, ya Bang ya, siapa tahu masih ada dari saudara-saudara yang ngaco, yang bingung, nunggu sampai kapan. Nah, itu saja saudara-saudara, perhatikan sungguh-sungguh bahwa tema yang diajarkan di GBI Cibunar itu terus berkesinambungan. Jadi mekanisme kepenuhan Roh Kudus adalah begitu. Tuhan memberkati. Tadi mau nyanyi apa itu? Ayo kok. Sudah? Ya sudah. Apa tadi? Ada lagu terakhir apa? Nah, sudah. Oh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu buat kita semua, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.